Ya baik, join di Blind Cup ini dari sama dengan teman-teman berempat itu di bulan Juni tahun 2019. Nah di sini Sarul akan mempraktekkan manual brew. Ini teknik French press. Jadi French press itu dari kata French press itu dari negaranya berasal. Masih ini. Nah, ini French press. Jadi negara berasal dari Prancis. Jadi dia ini kenapa dia namakan French press? Kalau setahu saya sih karena asalnya dari Prancis dan itu dia tekniknya di press gitu. Jadi ini bisa dibilang teknik yang agak dibilang efisien dan sangat mudah kalau buat di rumah tangga itu. Selainnya kita tahu kan ada Vietnam Drip, ada V60, ada Aeropress, ataupun ada Moka Pot. Kalau menurut saya sih yang paling efisien dan paling mudah ataupun bapak-bapak yang bikin kopi itu bisa pakai tadi. Dan ini jadi nanti hasilnya itu kan tanpa ampas gitu ya. Udah. Oke, di sini untuk kopinya yang Sarul pakai di sini mana kopinya? Nah, ini kopinya yang kita pakai adalah kopi Arabica dari Kintamani. Mungkin ada yang tahu Kintamani itu dari mana? Bali ya. Ya, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang pernah kesana. Jadi kita pakai Arabicanya. Ini yang saya gunakan di sini Arabica Kintamani. Ini 15 gram. Dan ini ada, saya perkenalkan, ini namanya tengko layar angsa karena bentuknya seperti angsa, jadi digunakan tengko angsa. Baik. Jadi kalau saya sih kebiasaan sebelum kita membuat ya kita harus membilas dulu sedikit untuk kebersihan kita sendiri aja. Ini kita buang dulu bilasannya. Oke. Sekarang kita masukkan untuk kopinya dulu ya. Ini kopinya. Kopinya kita masukkan. Ini 90 ke 85 gitu. Kalau ilmu yang saya dapat begitu. Jadi kita boleh tuang dahulu. Jadi, nah biasanya tuh ya kita tuh salah cara menyeduh kopi itu. Kopi kita tuang langsung diguyur air panas gitu ya. Nah, seperti itu kita tuh harus ada proses blooming, begitu Mas Res ya? Ya, atau namanya pre-infuse atau degazing. Ya. Nah, blooming. Pada proses ini karbon dioksida yang terperangkap dalam biji kopi itu terlepaskan. Nah, kalau tunanetra ini tekniknya kita harus ditempelkan dulu layarnya. Kita pastikan layarnya di tengah-tengah. Nah, kita angkat sedikit, kita tunggingin. Oh maaf, sorry, suaranya nggak kedengeran. Soalnya kalau tunanetra tuh dengar dari suaranya aja. Nah itu kan dengar suara. Sorry. Nah ini kita diamkan dulu sekitar 30 detik sampai 45 detikan. Itu yang tadi Mas Res bilang tadi, itu untuk kan mengeluarkan gas itu ya. Jadi karbon dioksidanya itu akan menguap dan itu akan menimbulkan harum, nanti bisa dihirup itu sekitar 30 detik sampai 45 detikan gitu. Nanti setelah itu baru kita bisa tuang seluruhnya. Nah kebanyakan kita kan kalau di rumah itu main sendok langsung diguyur, langsung diaduk. Nah ternyata yang ilmu saya pelajari itu salah gitu, harusnya 2 kali tahap, ada 3 kali tahap gitu. Nih, baik. Saat ini saya tuang seluruhnya. Kita pastikan ada di tengah. Kembali. Nah ini ada airnya kan? Kedengeran?
disarankan pada suhu yang tepat. Betul. Paling benar kan pada suhu yang tepat. Betul. Tepatnya itu berapa? Kalau tepatnya itu sih, kalau dari teko yang air panas itu ya, itu biasanya sih kalau bisa 90-an derajat itu misalkan didiamkan dalam 1 menit itu suhunya akan turun gitu itu. Bisa jadi 87 atau 85 gitu. Betul. Tapi tepatnya sih bisa, kalau sekitar saya sih, kalau saya raba ini sekitar 87. Betul, betul. Yang apa Mas Arul ngomong itu betul sekali. Kulit manusia hanya bisa menerima 60 sampai 70 derajat, tergantung badak atau enggaknya nih kulit. Gitu kan? Jadi 60 sampai 70 derajat. Ketika kita memanaskan air dengan panci, itu suhu mencapai 100 derajat. Nah, untuk mencapai suhu 90 derajat, kalau kita nggak punya kettle elektrik, kita bisa tunggu 30 detik sampai 1 menit. Suhu itu akan turun ke kira-kira 90 derajat. Tapi menurut ilmu fisika, setiap 2,5 menit suhu akan turun 3 derajat di dalam ruangan tertutup. Itu ilmu fisika yang bilang, bukan saya. Gitu. Jadi kalau terbuka panci, misalkan ibu-ibu punya panci di rumah, masak air panas sampai godok, sampai mendidih, tungguin aja 30 detik, itu suhunya turun sekitar mungkin 7 sampai 9 derajat. Jadi turunnya dari 100 turun ke 91. Nah, itu sudah siap suhu untuk menyeduh. Kalau kita memakai dispenser itu hanya 80 derajat, jadi masih kurang. Padahal kita butuhnya 85 ke atas. Jadi apa yang Mas Arul ungkapkan itu memang benar. Oke. Ya, cara pembuatannya atau cara penyajiannya yang betul tuh seperti ini. Kami itu diajarin oleh sesepuh kita, diajarin ini caranya, dan juga kita diajarin bagaimana penyajian alat menyentuh, meraba, mengenal kopi, merasakan kopi, ini pahit, ini wanginya apa, aromanya apa gitu. Dari pemilik tempatnya aja sih gitu. Jadi kalau saya sih pribadi, yang penting walaupun kita ataupun ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semua memiliki saudara, tetangga ataupun yang disabel, itu bukan suatu aib, bukan. Ternyata kita tuh bisa sebenarnya sih, apa yang kita lakuin hampir mirip seperti orang yang bisa kita lakuin semuanya, tapi berbeda cara. Maka itu kita difabel, different able gitu kan. Caranya berbeda aja gitu. Nanti kita bisa dipelajari, diajarin, dituntun, dan mau sabar aja sih yang ngajarin begitu. Ya, sekian dari Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri kalau apa? Jangan lupa subscribe ya.